Mengincar Chelsea, Borussia Dortmund pagari Jude Bellingham dengan kontrak baru. Rencana Chelsea untuk mendatangkan jasa Jude Bellingham menemui kendala baru. Borussia Dortmund selaku pemilik sang gelandang diberitakan akan memberikannya kontrak baru dalam waktu dekat ini. Pemain berusia 17 tahun itu belum genap 1 tahun berada di Dortmund. Ia didatangkan dari Birmingham City pada musim panas tahun lalu. Di musim perdananya, Bellingham berhasil mengamankan satu tempat di lini tengah Dortmund. Ia sudah mendapatkan jam bermain yang rutin karena berhasil beradaptasi dengan cepat. The Sun mengklaim bahwa Chelsea tertarik untuk membajak sang gelandang di musim panas nanti. Namun Borussia Dortmund tidak berminat menjualnya. Menurut laporan tersebut, pihak Dortmund sama sekali tidak berniat untuk menjual Bellingham di musim panas nanti. Bellingham dinilai adalah aset yang sangat berharga bagi Dortmund. Mereka meyakini sang gelandang bakal menjadi salah satu gelandang terbaik dunia di masa depan. Itulah mengapa mereka sama sekali ogah menjual sang pemuda di musim panas nanti. Demi mengamankan Bellingham dari kejaran tim-tim seperti Chelsea, Dortmund berencana untuk memberikan kontrak baru untuk sang gelandang. Mereka akan memberikan kontrak jangka panjang untuk sang pemuda. Nantinya mereka juga akan memberikan klausul rilis yang tinggi untuk menghalaunya pergi dari Signal Iduna Park. Sebagai kompensasinya, Dortmund bersedia menaikkan gaji sang pemuda 2 kali lipat dari gajinya saat ini. Masa depan suram di Chelsea, Oliver Giroud putuskan hengkang. Oliver Giroud dilaporkan tidak akan membela Chelsea lagi musim depan. Striker asal Prancis itu memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya di klub asal London Barat itu. Giroud menyeberang ke Stamford Bridge dari Arsenal pada tahun 2018 silam. Sejak saat itu ia cukup sering menjadi juru selamat Chelsea saat mereka berada dalam situasi yang kurang baik. Kontrak striker 34 tahun itu akan berakhir di musim panas nanti. Chelsea diberitakan masih ingin mempertahankan sang striker. Namun Goal International mengklaim bahwa Chelsea akan kehilangan sang striker karena ia sudah memutuskan untuk hengkang di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Giroud sudah mantap untuk pergi dari Chelsea musim panas nanti. Hal ini dikarenakan sang striker kini mulai tersisih dari skuad Chelsea. Ia kalah bersaing dengan Timo Werner dan Tammy Abraham semenjak Thomas Tuchel menjadi pelatih Chelsea. Sang striker diberitahukan butuh jam bermain lebih sehingga ia memutuskan untuk hengkang di musim panas nanti. Laporan itu mengklaim ada alasan khusus mengapa Giroud harus pergi dari Chelsea. Sang striker punya target besar di tahun 2022. Ia ingin membela timnas Prancis di Piala Dunia 2022. Itulah mengapa Giroud butuh bermain dengan reguler agar bisa tampil di turnamen akbar itu. Menurut laporan itu, Giroud kemungkinan akan melanjutkan karirnya di Italia. Klub-klub seperti Juventus dan Inter Milan dilaporkan sangat meminati jasanya. Viral, Courtois dan Giroud bercanda soal kegagalan Werner. Ada satu momen kunci yang seharusnya bisa jadi penentu hasil pertandingan Real Madrid versus Chelsea kemarin. Momen itu adalah ketika Timo Werner membuang peluang matang. Chelsea menyambangi Madrid dalam duel leg pertama semifinal Liga Champions 2020-2021. Di luar dugaan, The Blues bermain lebih baik dan menekan Madrid khususnya di babak pertama. Di tengah dominasi Chelsea pada 45 menit pertama, Werner mendapatkan peluang terbaik di depan gawang. Dia hanya tinggal berhadapan dengan Thibaut Courtois, tidak ada pengganggu. Sayangnya, peluang matang itu justru terbuang sia-sia karena Werner menembak tepat ke kaki Courtois. Kegagalan ini tentu diratapi tim The Blues. Pada akhirnya, Pulisic membawa Chelsea unggul, tapi Benzema bisa mengamankan kedudukan. Andai sepakan Werner jadi gol, seharusnya Chelsea memasuki jeda paruh waktu dalam kondisi unggul. Peluang luput Werner itu juga jadi bahan obrolan para pemain di lorong stadion. Thibaut Courtois yang membuat penyelamatan gemilang bicara dengan mantan rekan timnya, Oliver Giroud. Mengutip dari RMC Sport, dua pemain ini bercanda soal peluang Werner yang digagalkan Courtois dengan gemilang. Keduanya lantas memasuki lapangan untuk memulai babak kedua. Werner akhirnya ditarik di menit ke-66 karena performanya tak maksimal. Bos Chelsea Tuchel menyebut bahwa striker Jerman itu benar-benar kesal. Dia telah melewatkan peluang besar lawan West Ham dan sekarang dia melewatkan peluang besar lagi di sini. Itu sulit, ujar Tuchel. Namun menyesali dan membicarakannya terus-menerus juga tidak membantu. Memang begitulah adanya. Tutupnya. Masih ada satu aspek yang patut dikritik dari N'Golo Kante.
Penampilan N'Golo Kante saat membela Chelsea melawan Real Madrid memang bisa dikategorikan istimewa. Namun, masih ada satu aspek yang membuatnya mendapat kritikan dari sang pelatih, Thomas Tuchel. Bukan Kante yang mencetak gol, melainkan Christian Pulisic. Akan tetapi, penampilan gelandang berkebangsaan Prancis tersebut begitu memukau hingga dirinya mendapatkan banyak pujian dari berbagai kalangan. Sayangnya tidak semua aspek permainan Kante dalam laga tersebut pantas diganjar dengan pujian. Ia pun mendapatkan sedikit kritikan dari Tuchel selepas pertandingan berakhir. Kritikan yang dilontarkan Tuchel berkaitan dengan visi bermain sang gelandang. Ia merasa kalau Kante seharusnya bisa menunjukkan visi bermain yang lebih baik, terutama dalam mengantarkan umpan terakhir ke barisan penyerang. Performa yang bagus, sayangnya dia sedikit kurang dalam hal operan terakhir, ujar pelatih berkebangsaan Jerman tersebut kepada Chelsea TV. Dia bahkan bisa menjadi penentu di depan gawang. Dia mengemudikan permainan di belakang lini tengah real, tapi performanya sangat-sangat kuat. Lanjutnya, kendati demikian, bukan berarti Tuchel melimpahkan kegagalan Chelsea meraih kemenangan atas Madrid kepada Kante seorang. Ia malah enggan menyalahkan siapapun, karena pada dasarnya, para pemainnya telah berusaha. Saya tidak menyalahkan siapapun, karena saya merasakan itu dari sudut pandang mental, sudut pandang fisik, datang dari West Ham, laga yang krusial. Tandang pada hari kedua setelah pertandingan Anda harus berpergian dan sebagainya. Anda tiba di sini dan tekanan berikutnya datang. Katanya lagi. Jadi saya tidak menyalahkan siapapun. Memang seperti ini. Kami seharusnya bisa menggunakan satu hari lagi agar bisa menjadi lebih tajam. Pungkasnya.